Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Dalam video kali ini Rubiati GPAI ingin sharing mengulas tentang kompetensi pedagogik 1, yaitu perencanaan pembelajaran, masih di kompetensi inti 1 Bapak Ibu, yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Video ini merupakan kelanjutan dari 3 video sebelumnya, yaitu yang membahas pada indikator memahami karakteristik peserta didik, mengidentifikasi potensi peserta didik, dan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, video kali ini merupakan video terakhir dari kompetensi inti 1 dari pedagogik 1, yaitu Bapak Ibu, kita akan fokus pada indikator mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah kegagalan peserta didik di dalam mencapai tujuan belajar. Jadi apabila ketika kita mengajar ada beberapa siswa yang dia gagal, tidak mencapai KKM atau tidak mencapai sesuatu kompetensi tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, maka siswa tersebut dikatakan mengalami kesulitan belajar. Nah, apakah ciri-cirinya? Bapak Ibu GPAI, siswa yang mengalami kesulitan belajar memiliki beberapa ciri Bapak Ibu, yaitu yang pertama, prestasi belajar rendah. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Bisa jadi tampak bahwa anak tertentu dia sudah berusaha dengan maksimal Bapak Ibu di dalam menjalani proses belajar, tetapi kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar yang dia lakukan. Nah, itu berarti dia mengalami kesulitan belajar. Kemudian ciri yang ketiga, Bapak Ibu terlambat menyelesaikan tugas atau terlambat datang ke sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjumpai salah satu siswa yang datang ke sekolah terlambat atau terlambat menyelesaikan tugas, Bapak Ibu jangan marah. Bapak Ibu, itu salah satu indikasi bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Berarti dia punya hak Bapak Ibu untuk mendapatkan pendampingan dari kita agar mereka bisa keluar dari kesulitan belajar yang mereka alami. Ciri yang keempat Bapak Ibu, mereka bersikap tidak peduli terhadap pelajaran yang mereka ikuti. Kemudian ciri yang kelima, berperilaku menyimpang, misalnya bolos, suka izin keluar kelas ketika pelajaran, usil terhadap temannya, dan lain-lain. Kemudian ciri yang terakhir adalah adanya gejala emosional Bapak Ibu, misalnya suka marah, pemurung, teriak-teriak, menarik diri dari pergaulan di kelasnya, misalnya begitu. Inilah Bapak Ibu ciri-ciri dari siswa yang mengalami kesulitan belajar. Berikutnya, apa saja bentuk-bentuk kesulitan belajar yang ada dalam diri peserta didik? Bapak Ibu, dari tingkat berat atau sedangnya, Bapak Ibu ada kesulitan belajar tingkat berat Bapak Ibu atau tingkat sedang. Kemudian ada kesulitan belajar dalam bentuk kesulitan di seluruh mata pelajaran atau hanya di mapel-mapel tertentu, misalnya mapel berhitung misalnya, atau mapel olahraga misalnya. Ada siswa yang mengalami kesulitan di seluruh mata pelajaran, ada yang hanya mengalami di sebagian mapel tertentu. Kemudian ada bentuk kesulitan belajar yang permanen. Jadi selama anak itu bersekolah dia mengalami kesulitan belajar. Tapi ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar sementara, misalnya di waktu-waktu tertentu, di jam siang misalnya, atau di menjelang ulangan misalnya. Kemudian yang keempat adalah ada kesulitan belajar dalam bentuk intelijensi, ada yang non-intelijensi. Nah, Bapak Ibu, faktor-faktor penyebabnya apa sehingga seorang siswa mengalami kesulitan belajar? Untuk faktor intelijensi, Bapak Ibu, yang kedua bisa sindrom psikologis, bisa jadi karena faktor lingkungan keluarga. Faktor yang pertama, faktor kesulitan intelijensi Bapak Ibu, yaitu faktor kesulitan yang terkait dengan kemampuan berpikir anak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena faktor sindrom psikologis. Apa itu? Yaitu bentuknya learning disability atau ketidakmampuan belajar karena ketidakabnormalan psikis. Jadi
kesulitan belajar yang disebabkan oleh psikis yang tidak normal yang berdampak pada kesulitan belajar lainnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, Bapak Ibu. Apakah lingkungan keluarganya, apakah lingkungan sekolahnya, ataukah lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor kesulitan belajar yang disebabkan oleh sindrom psikologis atau ketidaknormalan psikis siswa. Bapak Ibu, ini ada beberapa catatan, misalnya bisa dalam bentuk disleksia, yaitu tidak mampu membaca. Ketidakmampuan membaca anak Bapak Ibu maka secara psikis akan menyebabkan dia kesulitan untuk belajar mata pelajaran apapun tentunya, karena semua mata pelajaran dia membutuhkan kemampuan membaca. Atau bisa jadi bentuk yang kedua Bapak Ibu yaitu disgrafia, yaitu ketidakmampuan belajar menulis, ketidakmampuan menulis. Anak itu bisa membaca tapi dia kesulitan menulis Bapak Ibu ada. Ini adalah salah satu faktor psikologis, sindrom psikologis Bapak Ibu. Kemudian bisa bentuk yang ketiga Bapak Ibu yaitu diskalkulia, yaitu kesulitan belajar yang disebabkan ketidakmampuan berhitung. Nah, faktor-faktor ini Bapak Ibu baik intelijensi, sindrom psikologis atau faktor lingkungan itu bisa menjadi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik? Bapak Ibu, bisa kita lakukan langkah-langkah identifikasi kesulitan belajar peserta didik dengan cara menandai Bapak Ibu siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Misal kita mengajar 20 siswa, tentu tidak semuanya mengalami kesulitan belajar. Bisa jadi ada 1, 2, atau 3 yang mengalami kesulitan belajar. Nah, cara menentukannya bagaimana? Yaitu yang pertama meneliti ulangan harian Bapak Ibu. Kita analisis Bapak Ibu rekod akademiknya, ulangan mapel tertentu, kemudian dari ulangan 1, ulangan 2, semester, akhir tahun kita identifikasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua menganalisis hasil ulangan yang melihat sifat kesalahan yang dibuat. Selain kita teliti hasil ulangannya Bapak Ibu, kita analisis kesalahan yang dibuat di hasil ulangan itu apa. Apakah dalam hal dia tidak mampu menulis, ataukah dia tidak mampu memahami konsep, ataukah faktor yang lainnya? Itu kita analisis. Kemudian yang kedua melakukan observasi pada saat proses belajar mengajar. Nah, ketika kita mengajar Bapak Ibu tentu kita melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk mengklasifikasikan mana siswa yang aktif, mana yang tidak, mana yang berhasil mencapai tujuan, mana yang tidak Bapak Ibu. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama mengamati tingkah laku dan kebiasaan murid dalam mengikuti suatu pelajaran. Yang berikutnya mengamati tingkah laku dalam pengerjaan tugas, dan yang terakhir mengamati kebiasaan atau cara belajar murid di rumah, misalnya dengan checklist atau home visit. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kita lakukan dengan pendapat dari guru lain. Misalnya wali kelas Bapak Ibu. Kalau kita mungkin hanya bisa memotret dari mata pelajaran pendidikan agama Islam Bapak Ibu ya. Tetapi wali kelas akan memiliki potret yang lebih luas dan lebih komplit, karena di wali kelaslah data seluruh mapel yang ditempuh oleh peserta didik. Atau bisa jadi kita pendapat dari guru BK Bapak Ibu dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Nah, jika kita sudah mampu melakukan identifikasi kesulitan peserta didik, maka bagaimana cara kita membantu kesulitan belajar peserta didik? Nah, bisa kita lakukan dengan cara Bapak Ibu yang pertama pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar, dan yang berikutnya pemberian bantuan penanggulangan masalah belajar, konseling, analisis sebab, aplikasi metode khusus, evaluasi, dan tindak lanjut. Bapak Ibu perlu mengenali siswa yang mengalami masalah belajar. Tadi kita sudah lakukan Bapak Ibu ya, menandai siswa-siswa siapa saja yang mengalami kesulitan belajar. Setelah kita tandai, maka kita membantu masalah belajar mereka
Di dalam proses pembelajaran hal-hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu misalnya dengan remedi atau perbaikan. Ketika 20 siswa yang kita ajarkan ada 5 siswa yang gagal mencapai KKM, ketika ulangan maka Bapak Ibu, maka siswa itu perlu kita berikan remedial dengan penjelasan ulang, kemudian dengan ulangan ulang misalnya Bapak Ibu, atau program pengayaan Bapak Ibu. Siswa yang memiliki kecepatan di atas rata-rata temannya, tentu dia akan mengalami kesulitan belajar Bapak Ibu, karena harusnya dia bisa berproses lebih cepat, tetapi dia harus berjalan seirama dengan rata-rata kemampuan teman di kelasnya. Nah, ini akan menjadi kesulitan belajar. Maka bisa kita berikan upaya pengayaan baginya. Kemudian bisa juga dengan peningkatan motivasi belajar. Jika kesulitan belajar yang dialami siswa disebabkan rendahnya motivasi belajar, maka bisa kita lakukan bantuan dengan upaya-upaya yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Kemudian bisa juga dengan pengembangan sikap Bapak Ibu, bisa jadi sikap siswa itu menjadi penyebab dia mengalami kesulitan belajar. Misalnya siswa yang terlalu introvert Bapak Ibu, menarik diri, terlalu pemurung dan lain sebagainya, maka atau hiperaktif misalnya, maka ini bisa saja sikap-sikap ini menjadi penyebab kesulitan belajar. Nah, ini yang perlu upaya mengembangkan sikap siswa tersebut ke arah sikap yang sebagaimana mestinya. Bisa juga Bapak Ibu upaya membantu dengan kebiasaan belajar efektif. Kita pahamkan, kita bimbing anak itu untuk bisa memahami bagaimana metode belajar efektif dan dia terlatih serta terbiasa akhirnya mampu untuk melakukan belajar secara efektif. Kemudian upaya yang ketiga yaitu dengan pemberian bantuan penanggulangan masalah belajar, tentu sesuai dengan tipe kesulitan belajar Bapak Ibu ya. Kemudian dengan pemberian konseling pemahaman masalah. Jadi jika memang permasalahannya itu memang masalah yang cukup rumit Bapak Ibu, kita bisa melakukan secara kontinu, secara personal juga Bapak Ibu melakukan konseling. Jika memang dirasa perlu, bisa bekerjasama dengan BK. Kemudian analisis sebab-sebab timbulnya masalah Bapak Ibu, kemudian dengan menggunakan metode khusus dan juga dengan menggunakan evaluasi. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan di dalam membantu kesulitan belajar peserta didik itu kita evaluasi Bapak Ibu, adakah progres ataukah stagnan. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, kita lakukan tindak lanjut agar pembantuan kesulitan belajar peserta didik mencapai pada level tuntas. Nah, berikutnya contoh soal yang terkait dengan kesulitan belajar peserta didik. Contoh soal yang pertama Bapak Ibu, ini hanya contoh Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri atau bisa mencari referensi lainnya. Contoh nomor 1, peserta yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, maka kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan A. Sosial emosional, B. Sosial akademik, C. Simbolik, D. Non simbolik, yang E. Emosional semata. Jika kesulitan itu dalam bentuk kesulitan membaca, menulis, dan berhitung, maka termasuk kesulitan jenis yang mana Bapak Ibu? Baiklah, jawabannya adalah kesulitan akademik. Contoh soal yang kedua, seorang anak memiliki gejala tidak suka bersenang-senang, tidak dapat berkonsentrasi, kurang tidur, tidak ada selera makan, suka berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, dan selalu merasa bersalah. Maka gejala ini adalah gejala yang masuk kategori A. Depresi, B. Cemas, C. Takut, D. Stres, yang ke E adalah disosialisasi. Manakah Bapak Ibu? Betul. Jawabannya adalah depresi Bapak Ibu. Contoh soal yang ketiga, mengaktifkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, melakukan dialog interaktif dengan guru, melakukan karya wisata, melakukan kegiatan informal lainnya dapat menjadi bagian dari upaya membantu kesulitan belajar siswa dalam hal apa? A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Interaksi sosial, D. Memformulasikan tindakan, dan yang E. merumuskan target dan tujuan. Masuk yang mana Bapak Ibu? Ya, interaksi sosial. Huruf C.
Contoh soal yang keempat atau yang terakhir Bapak Ibu. Perbedaan individu adalah salah satu faktor penyebab perbedaan tingkah laku belajar. Peserta didik yang termasuk di dalamnya adalah dalam hal memahami pelajaran sehingga bisa muncul adanya kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar yang disebabkan oleh rendahnya tingkat intelijensi anak, maka hal termasuk kesulitan belajar akibat faktor apa? A. Intelektual, B. Kondisi fisik, C. Kondisi sosial, D. Keluarga, yang E. Emosional. Yang manakah Bapak Ibu? Ya, intelektual. Kemudian untuk contoh soal nomor 5, paling akhir, maaf Bapak Ibu. Tindakan yang tepat untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan di dalam mencapai tujuan pembelajaran bisa dilakukan dengan A. Memberikan lembar kerja siswa baru, B. Memberikan tugas agar siswa belajar hal yang belum dia pahami, C. Memberikan buku sumber lagi yang baru untuk dipelajari siswa, D. Memberikan program remedial, E. Memberikan program pengayaan. Yang manakah Bapak Ibu yang bisa membantu siswa di dalam mengalami kesulitan dalam aspek pencapaian tujuan pembelajaran? Ya, jawabannya adalah pemberian program remedial. Alhamdulillah, demikianlah Bapak Ibu untuk pembahasan kompetensi pedagogik 1 perencanaan pembelajaran untuk kompetensi inti menguasai karakter peserta didik. Semua keempat indikatornya sudah kita bahas Bapak Ibu. Ini adalah video yang keempat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Untuk berikutnya silahkan ikuti video berikutnya, yaitu terkait dengan kompetensi pedagogik 1 perencanaan pembelajaran, masih Bapak Ibu, tapi untuk kompetensi inti 3, yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan PAI. Nah, untuk kompetensi inti 3 ini Bapak Ibu, dari kompetensi pedagogik 1 nanti akan ada 6 indikator Bapak Ibu. Indikator yang pertama adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI, kemudian menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI, menentukan kegiatan belajar, memilih materi, menyusun perencanaan pembelajaran, dan mengembangkan indikator dan teknik penilaian. Tunggu video di episode berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.